Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, anime dengan tema harem pastinya memiliki banyak peminat di mana sang MC memiliki banyak wanita di sekitarnya. Namun di antara karakter ada saja yang pantas menyandang gelar King Harem. Misalnya, Issei Hudo di anime High School DxD. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 anime dengan MC seorang King Harem yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Dan supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Shinmai Mao no Testament. Yo, secara sepintas, kalian ketika melihat genre ecchi, apa yang kalian ingat? Pasti High School DxD. Mungkin seperti itulah secara penampilan Mio Naruse. Sama-sama memiliki rambut berwarna merah serta OP di atas ukuran rata-rata, tetapi mungkin masih tetap lebih besar Trias Gremory dalam High School DxD. Tetapi dapat Mimin simpulkan bahwa anime ini juga akan membawa unsur ecchi yang cukup banyak. Anime ini menceritakan seorang murid sekaligus pahlawan yang bernama Basara yang baru saja mendapatkan 2 adik karena orang tuanya menikah lagi. Tapi bentuk yang sebenarnya dari adik-adiknya, yaitu Mio dan Maria, sebenarnya newbie, Demon Lord, dan Sekubus. Walaupun awalnya agak bentrok, tapi tetap saja sang MC menyayangi adik-adiknya. Yang kedua, Isekai wa Smartphone. Dalam kesalahan yang tidak dipikirkan, Dewa secara tidak sengaja menjatuhkan Toya Mochizuki dengan sambaran petir yang membuatnya meninggal. Dan sebagai permintaan maaf, Dewa memberinya satu keinginan dan kesempatan untuk hidup kembali di dunia fantasi magis. Anak ini bernama Toya. Toya dengan senang hati menerima tawaran itu dan hanya satu keinginannya. Ia meminta untuk menyimpan ponsel cerdasnya saat dia memulai perjalanan di dunia yang misterius itu. Nah, memulai dari awal dari dunia baru ini, Toya menemukan bahwa dunia itu penuh dengan sihir yang ia sukai, serta garis-garis manis yang berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya. Garis-garis ini nantinya akan menjadi istri sang MC guys. Yang ketiga, Hyakuren Seiyaku. Jika kalian suka dengan anime harem isekai, cocok banget nih untuk kalian tonton. Tapi di sini sang MC ke dunia lain bukan karena meninggal, melainkan karena menguji legenda urban. Lalu ia mendapati dirinya di dunia lain, dunia yang sangat mendalami pengetahuan tentang mitos Norse kuno. Dengan menggunakan pengetahuannya yang diperoleh dari sekolah dan dari smartphone bertenaga suryanya, dia memiliki kesempatan untuk membawa klan serigala, orang yang sama yang merawatnya, menjadi terkenal, sambil mendapatkan pemujaan dari sekelompok gadis pejuang yang menggunakan sihir, yang dikenal sebagai Einherjar. Yang keempat, Ari Fureta. Kehidupan biasa otaku Hajime Nagumo yang berusia 17 tahun terganggu ketika dia dan teman-teman sekelasnya dipanggil ke dunia fantasi dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara teman sekelasnya diberkahi dengan kemampuan yang mengesankan yang berguna dalam pertempuran. Hajime di sini diremehkan karena hanya mendapatkan keterampilan transmutasi yang lebih rendah yang tidak memiliki kekuatan ofensif yang nyata. Nah, selama ekspedisi di labirin orkus besar, Hajime dikhianati oleh salah satu teman sekelasnya dan kemudian menjatuhkannya ke dasar jurang. Meskipun dia selamat dari kejatuhan, Hajime dihadapkan dengan monster yang mengancam nyawanya dan kemalangan yang membuatnya berputar ke dalam mimpi buruk yang suram. Disinilah ia mulai perjalanannya dengan banyak anggota wanita di dekatnya guys, yang siap menggodanya. Yang kelima, Monster Musume. Setelah konflik bertahun-tahun, manusia dan monster telah menyelesaikan perbedaan mereka dan sekarang berdamai. Era pasca perang ini mengarah pada pendirian Linworm, sebuah kota yang sejak itu menjadi titik fokus keharmonisan semua ras. Nah, di sini sebagai dokter manusia yang berspesialisasi dalam biologi monster, Glenn Litbait menjalankan klinik kecil bersama rekannya yang bernama Spented Snakes, yang merupakan monster setengah ular yang dikenal sebagai Lamia. Dia menggunakan pengetahuannya untuk merawat monster manapun yang mencari bantuannya, apapun yang ia derita, kekhawatiran ataupun cedera. Dia akan selalu ada di sana siap membantunya. Yang keenam, Peter Grill Tukenja no Jikan.
Setelah mendapatkan gelar prajurit terkuat di dunia, Peter Grill akhirnya membuktikan kemampuannya dan siap untuk menggandeng senior tercintanya, yaitu Lovelia Santos, yang sangat cantik dan lugu. Peter berharap memiliki hubungan yang sehat dengannya, meskipun ada beberapa keberatan dari ayahnya. Sayangnya, mimpinya dengan cepat pecah ketika berita tentang kemenangannya menyebar di antara para wanita dari ras lain, seperti ogre, orc, dan elf, dan lainnya guys. Beberapa dari mereka bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan benihnya, untuk menghasilkan keturunan yang diberkahi dengan kekuatan. Nah, untuk menghindari mengkhianati kepercayaan Lovelia yang disayanginya serta menyebabkan skandal, Peter berusaha untuk menghindari rayuan cabul wanita lain. Namun, mencapai prestasi seperti itu dengan begitu banyak wanita yang memikat, di jalannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang ketujuh, Kaifuku Jutsushi. Ketika Keiharu memperoleh kekuatannya sebagai seorang pahlawan yang berspesialisasi dalam menyembuhkan semua luka terlepas dari tingkat keparahannya, tampaknya dia akan menempuh jalan menuju masa depan yang cerah. Tapi yang menunggunya justru penderitaan yang luar biasa. Dia menjadi sasaran siksaan dan pelecehan, neraka yang tampaknya tak berujung selama bertahun-tahun. Namun keterampilan penyembuhan Keiharu memungkinkannya untuk secara diam-diam mengumpulkan ingatan dan kemampuan dari orang-orang yang ia rawat. Secara bertahap membuatnya lebih kuat dari orang lain. Tetapi pada saat dia mencapai potensi penuhnya, itu sudah sangat terlambat. Dia kehilangan segalanya. Dia bersumpah untuk mengulang segalanya untuk memenuhi tujuan baru, untuk membalaskan dendam pada mereka yang telah berbuat salah padanya. Yang kedelapan, Isekai Meikyu de Haramwo. Suatu hari, siswa sekolah menengah Michio Kaga mencoba memulai permainan online aneh yang ia temukan saat menjelajahi internet. Sebaliknya, dia berpindah ke desa pedesaan di dunia game, dilengkapi dengan keterampilan khusus serta pedang yang sangat kuat. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia mendapat dirinya bertarung melawan bandit dan segera menyadari bahwa dia tidak bisa lockout. Ia pun mengundurkan diri pada takdir dan menerima kenyataan itu. Michio memulai perjalanannya, menikmati hidup barunya, menaklukkan ruang bawah tanah untuk mendapatkan uang, serta untuk membeli budak wanita, dan membangun harem untuk memuaskan semua hasrat jantannya. Yang kesembilan, Sumatsu no Harem. Anime ini menceritakan Reito Misuhara, seorang mahasiswa kedokteran di sekolah kedokteran lanjutan nasional di Tokyo yang mengidap penyakit langka dan mematikan yang disebut sklerosis seluler, dan untuk dirawat ia pun ditidurkan di kriogenik selama 5 tahun. Namun setelah bangun, dia mengetahui bahwa setahun setelah tidurnya pandemi di seluruh dunia pecah disebabkan oleh novel pembunuh pria MK virus yang secara eksklusif menyerang pria dan telah membunuh semua pria lain di bumi. Untungnya Reito dan 4 pria lainnya selamat mengalami cross-sleep. Mereka dan sekarang kebal terhadap virus. Sebagai satu-satunya pria yang tersisa di dunia, mereka ditugaskan untuk kawin dengan wanita sebanyak mungkin untuk mengisi kembali planet itu guys. Yang ke-10, Futoku no Guild. Meskipun memiliki reputasi yang baik sebagai salah satu penjaga paling berpengalaman di serikat lokal Mebuki, Kikuru Madan yakin dia telah menyia-nyiakan masa mudanya dan berharap menghabiskan sisa waktunya seperti orang lain. Namun hati nuraninya mencegah dia untuk pensiun saat itu, karena dia mengkhawatirkan masa depan guild tanpa dirinya. Secara kebetulan, Sola ingin membantunya menemukan penggantinya. Resepsionis guild Enome menugaskan Kikuru dan 4 rekrutan barunya untuk menjalankan sebuah tugas. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki bakat yang signifikan, mereka juga menampilkan karakteristik yang mengurangi potensi mereka, termasuk kecanggungan ekstrim dan kesesatan seolah-olah tidak cukup untuk dihadapi. Monster di luar tembok mulai menunjukkan perilaku aneh dan menargetkan wanita dengan cabul, menyebabkan masalah pesta yang tidak ada habisnya dengan lebih dari satu cara. Meski demikian, Kikuru berkomitmen untuk pensiun dini untuk mencapai tujuannya. Nah, itu dia guys, 10 rekomendasi anime dengan MC seorang King Harem yang tentunya nih wajib banget nih untuk kalian tonton. Dan untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang suka dengan genre ini bisa menontonnya juga. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu.
Thank you for watching. Bye-bye.